beriring meninggalnya Moko Ginta, maka anak-anak tiga ini sekarang tambah baik dengan saya. Mereka dipegang sama Moko Ginta, itu yang membuat hubungan kami semua renggang. Mereka nggak boleh datang lagi ke rumah kami. God Lovers, kembali lagi di talk show Diaspora TV bersama Pak Saifuddin Ibrahim dan Ibu Sarah Ayu Ibrahim. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share, dan nyalakan lonceng. Anda akan dipersilakan juga memberikan komentar apabila ingin memberikan komentar. Ibu Ayu, dalam salah satu buku Anda dikatakan pada masa Pak Saifuddin diadili, Anda sering membawa Golda Meir ke pengadilan Tangerang Kota. Saat itu pengadilan dipenuhi oleh salah satu ormas. Bisa Anda ceritakan hal ini kepada God Lovers? Pasti ada pressure, ada tekanan dari massa yang hadir di dalam sidang itu. Alasan saya membawa Golda Meir ke persidangan supaya anak ini bisa merasakan perjuangan abinya. Dan abi juga bisa melihat anaknya lebih semangat menjawab pertanyaan di sidang. Itu alasan saya kenapa saya bawa Golda Meir ke persidangan. Jadi sejak kecil Golda Meir bisa merasakan suasananya bahwa papa mamanya ini seorang hamba Tuhan yang sedang menghadapi tekanan begitu ya. Iya. Dan Pendeta. ini juga menyemangati Pak Saifuddin, sekalipun ada di dalam penjara, ya bisa tetap melihat Golda Meir. Ya, Ibu Ayu, dalam buku kedua yang Anda tulis pada bagian awal, Anda menulis keistimewaan bagi wanita Kristen ialah tidak boleh menjadi istri kedua atau istri simpanan. Nah, kenapa menurut Anda hal ini sesuatu yang istimewa? Apa latar belakangnya sehingga Ibu melihat bahwa wanita Kristen ini punya keistimewaan? Saya melihat wanita Islam yang dipoligami itu walaupun kelihatannya mereka ikhlas suaminya poligami, sebenarnya hati mereka itu menderita. Makanya saya lihat wanita Kristen itu sangat istimewa. Karena apa? Tidak ada ayat di dalam Alkitab yang membolehkan seorang istri di dalam Kristen boleh memiliki istri lebih dari satu. Maka itu saya bilang dalam buku kedua saya, kita harus bersyukur menjadi wanita Kristen, wanita yang teristimewa dibandingkan wanita yang di luar sana yang beragama Islam itu bisa saja menderita tekanan batin karena istri lebih dari satu. Nah, ini pasti dapat Ibu rasakan karena sebelumnya Ibu berasal dari Muslim ya. Dan Ibu harus siap-siap menghadapi kenyataan kalau satu hari kelak Ibu menikah, suami Ibu harus memiliki istri lebih dari satu, begitu ya. Ibu Ayu, menurut Anda apakah mungkin seorang suami berlaku adil kepada lebih dari satu istrinya? Bisa Anda jelaskan? Laki-laki itu nggak bisa adil, karena Muhammad sendiri di dalam Al-Quran ditegur oleh Tuhannya bahwa dia tidak dapat berlaku adil sesama istrinya. Pasti kalau istri lebih dari satu, pasti akan menjadi suami yang suka bohong. Nanti istri tanya, kamu sayang nggak sama saya? Pasti dijawab sayang. Nanti istri kedua pasti tanya soal yang sama. Akhirnya itu membuat suami akan bohong. Jadi menurut saya tidak ada. Apalagi kalau ada pertanyaan, kamu lebih sayang siapa? Aku apa dia? Iya. Nah, ke istri yang lain pasti pertanyaannya sama dan dia akan jawab juga begitu ya? Iya. Ke dia. Kan gitu. kalau laki-laki tipenya pengen menyenangkan wanita, pasti dia menyenangkan wanita tuh dengan berbohong. Oh, begitu ya. Istri satu aja, Ayu aja masih nanya sampai sekarang, apakah Abi sayang sama saya enggak? Ya saya jawab aja lumayan. Iya,
Iya, saya aja walaupun istri pertama sudah meninggal, saya tanya, Abi lebih sayang saya apa lebih sayang istri pertama? Itu ada timbul rasa tanya itu. gitu Ada ya. rasa keirian walaupun istri sebelumnya sudah meninggal, apalagi sama-sama hidup. Saya Iya, berpikir. menarik nih jawaban Bu Ayu tadi. Karena ada orang-orang bicara di luar ya bahwa Pak Saifuddin menikah dengan ibu sementara istri pertama masih ada katanya. Ini Istri- kan hoax ya. Iya, istri pertama sudah meninggal, justru istrinya walaupun sudah meninggal, fotonya ada di atas tempat tidur kami. Oh begitu. Kata Pak Saifuddin Ibrahim, jangan dibuang, kamu nggak boleh menggeserkan istri saya. Jadi Nah. saya bilang kepada dia, kamu itu istri lanjutan, gitu. Maka foto istri pertama itu tetap ada di tempat tidur kami, di kamar kami itu. Dia tetap ada, kamu tetap nggak bisa menggeser dia dalam hati saya, gitu. Karena dia hidup menderita dengan saya, susah dengan saya, dan sebagai istri lanjutan kamu sudah mendapatkan apa yang kamu inginkan, yang diinginkan oleh wanita lain, bahkan kamu bisa terbang dengan saya. Dia menderita sekali gitu. Jadi kalau dia tanya mana yang disayang, istri pertama atau saya gitu, saya cinta sama istri saya yang pertama, tetapi saya lebih cinta pada kamu gitu, gitu. karena Nah. kamu masih hidup. Itu jawaban-jawaban ya apa namanya untuk membahagiakan dia gitu. Iya. Dan Ibu Ayu juga tidak keberatan tentunya dengan hal itu Oh ya. tidak. Iya. Nah, Ibu Ayu, menurut Anda apa yang menyebabkan terjadinya banyak perceraian belakangan ini? Banyak perceraian itu karena biasanya suami nggak jujur. Istri itu pengennya suami itu jujur. Iya. Kalau sekali nggak jujur itu membuat istri itu curiga terus. Nah biasanya saya melihat latar belakang orang cerai itu pasti dari itu. Yang uang itu sekian lah. Jadi sebenarnya kepercayaan ini yang menjadi kunci pernikahan ya. Betul sekali, Pak Kepercayaan Pendeta. kepada pasangan. Betul. Iya. Baik. Nah, ini pertanyaan untuk Pak Saifuddin dengan Ibu Ayu. Apakah Anda berdua pernah bertengkar dan bagaimana menyelesaikannya kalau bertengkar? Dan biasanya apa sih yang bisa ya jadi pemicu atau penyebab pertengkaran? Jawab dulu kamu. Bu Ayu silakan. Ya sering kami bertengkar itu nggak saya pungkiri. Saya rasa setiap orang berumah tangga pasti adalah bertengkar. Itu saya nggak munafik. Apalagi kami perbedaan umur yang cukup jauh, beda zaman. Kalau Abi kan keduluan cepat lahir, saya telat lahir. Jadi beda masa, sudah tuh kami beda budaya. Beliau daerah mana, saya daerah mana. Dan kami cara menyelesaikannya itu lebih salah satu ada yang ngalah. Ini kuncinya ya. Iya. Sudah tuh walaupun kami marah tetap panggil sayang. Oh gitu ya. Jadi kami marah tetap sayang. Manggilnya tetap sayang. Iya. Oh. Dia orang Bangka, saya orang Bima, jadi babi gitu loh. Bangka Bima ya. Bangka Bima gitu. Dan ya banyak menyelesaikannya, kami calling down ataupun kami berdoa bersama, atau kalau nggak bisa saya yang kabur. Saya kabur duluan gitu. Kalau kamu masih ribut terus, kabur nih, saya kabur nih gitu. Jadi begitu caranya supaya dia nggak bisa ngomelin saya lagi, saya sudah kabur. Dan Iya, biasanya ribut kami bukan masalah kami, biasanya lebih ke masalah orang gitu. Nggak ada masalah pribadi kami. Ributnya antara beda pendapat, misalnya Abi mau apa ya, misal nolong orang ini, bagi saya orang ini kayaknya agak nipu deh. Pasti ributnya hal-hal kayak seperti Ibu itu. mengungkapkan perasaan ibu sebagai wanita begitu Iya, ya, memberikan saya bilang, penilaian. saya bilang seperti dia pernah dulu tuh mau angkat orang ini untuk jadi asisten dia. Saya bilang ini orang nggak benar, tapi dia nggak peduli. Akhirnya benar-benar orang ini nipu. Terbukti. Terbukti. Gitu ya. Jadi feelingnya wanita lebih kuat. biasanya. Iya, kalau suami kan mainnya logika, kalau Iya, istri iya, main iya. hati perasaan. Nah itu sebabnya Tuhan kasih sepasang ya, Iya, dua menjadi satu, sehingga saling melengkapi satu dengan yang lain.
Jadi pertanyaan saya tadi, apa yang biasanya menjadi akar pertengkaran? Ternyata bukan masalah pribadi ya, Bukan masalah tapi pribadi. masalah yang menyangkut pelayanan. Betul sekali. Baik, saya kenal Pak Saifuddin ini sangat sering menolong orang. Betul. Dan mungkin ini yang Ibu sering berikan masukan gitu ya. Iya. Iya, baik. Ibu Ayu, apakah Anda pernah berjumpa dengan ketiga putra Pak Saifuddin, Fikri Khomeini, Saddam Hussein, dan Muammar Gaddafi? Dan bagaimana hubungan Anda dengan mereka? Sebelum menikah sudah kenal dan saat kami menikah mereka semua hadir. Hubungan semua baik-baik saja. Cuma karena waktu itu mereka dipegang sama Moko Ginta, itu yang membuat hubungan kami semua renggang. Mereka nggak boleh datang lagi ke rumah kami. Dulunya setiap mereka libur semester selalu tidur di rumah kami, selalu liburan itu di Jakarta. Jadi ketiga anak Pak Saifuddin dipengaruhi oleh Pak Moko Ginta. Ngomong-ngomong Pak Saifuddin, Pak Moko Ginta terakhir berdebat dengan Bapak kapan itu ya? 3 kali kami berdebat dengan Insan Moko Ginta, bahkan di Sarina itu yang rekam live-nya itu Bu Sarah Ayu yang rekam debat saya dengan Moko Ginta waktu itu. Nah, tapi ya Moko Ginta sekarang sudah meninggal dunia dan sudah ketemu dengan 72 bidadari yang dimimpi-mimpikan oleh dia gitu. Nah, kasihan istrinya di dunia ini jadinya ya menurut ajarannya sih begitu gitu. Sudah pasti dia ketemu dengan 72 bidadari karena dia sangat membela keyakinannya. Bahkan dia meninggal ketika lagi sholat. Beriring meninggalnya Moko Ginta, maka anak-anak 3 ini sekarang tambah baik dengan saya, dengan kami, dan kami selalu chatting. Bahkan nanti putra saya Muammar Gaddafi nanti kita akan ketemu setelah pertemuan ini. Dia sempatkan diri bertemu dengan bapaknya. Ya bagaimanapun bapaknya walaupun beda agama, Saddam Hussein mengaku bahwa bapaknya itu orang paling keren gitu. Puji Tuhan. Ya selalu dipuji oleh Saddam Hussein karena bapaknya ini orang tanya apa jawabnya apa gitu. Bahkan kami bisa bercanda bersama, apalagi kalau saya lagi humoris itu wah ngomongnya macam-macam gitu. Jadi tidak ada lagi orang yang memanas-manasi mereka begitu ya. Jadi puji Tuhan. Ya, jangan sampailah Insan Moko Ginta ini mengganggu lagi walaupun dia sudah meninggal gitu. Saya berharap jangan ada lagi Moko Ginta baru. Iya. Tapi ya bersyukur Pak karena buku Moko Ginta ini, buku ini sangat terkenal sekali. 150 Muslim tiap bulan masuk Kristen gara-gara buku ini nih. Jadi sebenarnya nama Moko Ginta ini berkat bagi saya. Terima kasih Moko Ginta. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Nah, Pak Saifuddin, konon Anda sempat ragu untuk menikahi Ibu Ayu. Sempat ragu, mengapa demikian? Bisa diceritakan kepada God Lovers, keraguan Bapak itu apa sebenarnya? Takut terganggu pelayanan Bapak atau ragu karena melihat umur yang jaraknya jauh berbeda atau apa alasannya Pak? Ya itu antara lain generasi beda zaman gitu, beda generasi. 27 tahun beda umur kami, tapi juga dipengaruhi oleh anak buah, semuanya tidak suka dengan kalau saya menikah dengan Bu Ayu. Teman-teman juga itu bagaimana mereka menginginkan ada orang lain, jangan Bu Ayu yang muda ini nanti pelayanannya hancur dan sebagainya. Tapi ya memang Bu Ayu ini orangnya juga nekat, dia menunjukkan bahwa dia setia dan mampu
untuk menjadi istri yang baik gitu. Bukan begitu ya sayang? Puji Tuhan. Jadi kita tetap sayang walaupun berantem pukul-pukulan, piring terbang juga nggak apa-apa. Pukul pakai kata-kata begitu ya Pak Iya. ya. Nah Pak Saifuddin dalam bab 7 buku Ibu Ayu, Anda mengatakan bahwa beliau galak seperti ibu Anda. Memang seperti apa sih galaknya Bu Ayu? Dia ini galak, ngomongnya itu nggak tahan kuping saya gitu. Maklumlah orang pulau kecil Pak. Oh. Orang pulau kecil itu omongannya kasar dan keras suaranya itu, intonasi dan sebagainya itu. Saya juga kan keras karena Pulau Sumbawa pulau kecil, beda dengan orang Sumatera, orang Jawa, orang Kalimantan, itu halus-halus Pak. Bahasanya, sikapnya gitu. Tapi memang jujur, orangnya jujur gitu. Iya. Sejujur-jujurnya dia mau ngomong apa saja langsung di depan itu. Saya bilang kalau berbicara itu ada saringannya, ada filternya, istriku, jangan begitu. Lah ini orang datang langsung ngomong apa, nggak boleh begitu. Saya untungnya, saya memang, itu hebatnya Tuhan Yesus. Saya disekolahkan di Jawa, akhirnya saya mengerti bahasa Jawa dan budaya Jawa itu. Jadi sepertinya saya ini bukan orang Sumbawa lagi, bukan orang Bima lagi. Beda dengan dia lahir besar di sana, belum mampu beradaptasi dengan ini. Tetapi bagaimanapun ya Tuhan sudah mempertemukan sebagai jodoh. Galaknya ibu saya itu sehari nggak ngaji habis hidup saya. Oh, waktu Saya dulu nggak sama ibu iya, ya? ibu itu nggak dikasih makan gitu. Oh. Padahal itu hukuman paling berat itu. Tapi saya nggak kasih tahu dia bahwa itu hukuman paling berat. Nanti dia kalau dia tahu hukuman itu, dia akan ulangi Akan lagi. lakukan lagi gitu ya. Dia akan lakukan lagi. Ibu saya itu luar biasa. Tapi kalau nggak punya ibu galak kayak begitu, nggak jadi manusia saya Pak. Jadi Iya. Bapak bisa mengambil hikmahnya bahwa ibu yang galak itu justru mengajar Bapak, membentuk Bapak begitu Iya, ya. Karena pembentukan Bapak Tuhan. punya karakter yang keras juga. Keras juga. Tapi ibu itu, makanya kalau ada kisah-kisah film India, film China tentang ibu yang menderita, ibu yang susah, ibu yang galak, saya nggak mampu nonton sampai akhir karena saya nggak tahan menangis. Pasti ingat ibu saya. Tapi ya biarlah istri saya ini menjadi ibu anak-anak saya. Iya, puji Tuhan. Walaupun Ibu Ayu keras, tapi tetap aja waktu marah dia manggilnya sayang ke bapaknya. Begitu baiknya. Tapi galaknya istri tetap kasih makan. Iya. Bedanya di situ. Kalau sama ibu kan nggak dikasih makan. Kalau galaknya istri tetap dikasih makan. Bedanya Ibu Ayu dengan ibu daripada Pak Pak Saifuddin Ibrahim. Saifuddin. Kalau ibu marah dulu, Pak Saifuddin harus puasa. Tapi kalau sekarang walaupun Ibu Ayu marah, tetap masakan tersedia di meja makan, gitu ya. Iya, iya. Iya. Bu Ayu, biasanya apa yang menyebabkan ibu marah dengan galak ke Pak Saifuddin? Lelet. Oh, Misalnya maksudnya lelet? Misalnya dalam mau pergi pelayanan itu, saya kan orang Bangka itu harus, apalagi saya keturunan Chinese itu harus harus cepat segera. Cepat gitu Beliau ya. itu orangnya lambat, saya nggak suka. Akhirnya itu yang buat saya ngomel ke beliau. Oh gitu. Jadi mungkin Pak Saifuddin banyak berpikir sehingga di dalam tindakan-tindakan agak lambat begitu ya. Iya, Banyak saya berpikir bilang sementara ini saya harus ngomong apa nanti gitu ya. Sementara dia sedang siap-siap pikirannya terus jalan. Mungkin itu yang terjadi. Iya, saya kecepatan lahir sebenarnya, sehingga saya gagap teknologi, HP hanya bisa untuk nelpon gitu, laptop itu hanya untuk ngetik doang. Jadi ternyata fungsinya banyak sekali. Banyak sekali ya. Coba saya lahirnya sama dengan dia, kan bisa cepat ini. Oh gitu ya. Nah itu tadi kekhawatiran Pak Saifuddin ya, Iya. bahwa beda generasi ini yang membuat salah satu gap ya. Iya. Tapi Tuhannya baik sekali. Dia suruh telepon. Ini cepat ini.
lagi ditunggu sama temanmu di Amerika mau nelpon. Saya bilang, nanti saya belum mau ngomong. Jadi begitu sebenarnya. Iya, iya. Jadi kalau saya belum mood untuk ngomong, ya saya belum mau ngomong. Tapi kalau sudah mood, ya saya akan ngomong terus. Kalau lagi ngetik atau lagi edit apa, bikin status, itu bisa sampai pagi saya membuat, memikir dan sebagainya. Jadi begitu sebetulnya. Iya, iya. Di situ beda generasi itu, Pak. Iya. Tapi kalau Tuhan yang menyatukan, pasti Tuhan tidak pernah salah, gitu ya, mempersatukan Pak Saifuddin dengan Ibu Ayu. Karena kalau saya melihat Pak Saifuddin dengan Ibu Ayu ini sebenarnya saling melengkapi, Iya. ya, saling melengkapi. Iya. Ibu bisa berpikir praktis, gitu ya. Nah, Pak Saifuddin memikirkan isi dari pelayanan. Jadi sebenarnya kalau saling melengkapi satu dengan yang lain, ini sebuah kekuatan yang dahsyat, dan itu sudah terbukti dengan pelayanan Pak Saifuddin dan Ibu selama ini. Iya, benar. Gitu ya. Iya. Gimana Ibu, menurut Ibu? Ya betul, kami saling melengkapi. Kalau nggak melengkapi, nggak bisa sampai sekarang hari ini, Pak Pendeta Martin. Kalau saya nggak sigap semua menghadapi semua tekanan waktu Pak Saifuddin Ibrahim dalam penjara, dan dengan jadwal yang terlalu padat ini, saya harus handle semua. Saya harus ingatkan beliau, kalau di sini sudah pernah khutbah kesaksian, jangan khutbah lagi. Saya bilang harus tema yang lain. Saya selalu mengingatkan beliau. Iya, iya. Ini dia yang saya lihat, sebenarnya ini saling mengisi. Iya. Sehingga pelayanan Bapak dan Ibu bisa terus berkembang. Iya. Jadi Pak Saifuddin sangat membutuhkan Ibu sebenarnya. Iya. Jadi Beliau- kalau Ibu nggak ada di sampingnya seminggu, waduh, Pak Saifuddin mungkin bisa menangis, Bu. Makanya saya selalu di bagian belakang layar. Kalau saya nggak di bagian multimedia, dia pasti khutbahnya lambat. Kalau orang lain kan belum tahu Pak Saifuddin Ibrahim bakal ngomong sama. Kalau saya tuh sudah tahu dia bakal ngomong ini. Saya sudah tahu munculin ayatnya. Ini luar biasa ya, padahal Ibu menikah dengan Pak Saifuddin ini baru 7 tahun ya. Iya. Ya, saya baca kesaksian Ibu, menikah 2013, 2014. 2014, sekarang 6 tahun. Ya, tahun Mau ya. jalan ke-7. Tapi Ibu sudah bisa tahu apa langkah-langkah Pak Saifuddin ke depan di dalam pelayanan, lalu membayangkan, mengatur jadwal supaya semuanya bisa berjalan dengan baik. Iya, kalau ketemu orang saya harus kasih tahu ini udah pernah ketemu. Nah, beliau selalu kalau ketemu sekali itu nggak ingat. Jadi saya kalau ketemu orang saya sudah bilang kita udah pernah ketemu sama orang ini di sini saya bilang. Nah, jadi supaya nggak kelihat sombong, nanti kan dikira tamu habis sombong, padahal beliau ini suka pelupa orangnya. Iya, iya. Jadi ini saling kebergantungan sebenarnya. Iya, sebenarnya saya nggak cari istri, saya cari sekretaris. Jadi istri sekaligus ke sekretaris gitu. Iya, iya. Bahkan kalau saya perkenalkan, hubungi sekretaris saya gitu. Oh, gitu. Lempar ke Ibu nama. Ayu. Iya. Ya, persis kayak Abraham di dalam Alkitab. Dia nggak pernah memperkenalkan saya istrinya. Kalau Abraham di dalam Alkitab kan bilang suruh ngaku adiknya. Oh. Ini persis dia tiru Abraham di dalam Alkitab. Tapi strategi saya itu bagus untuk pelayanan gitu. Iya, iya, iya. Ya, luar biasa kita mengulik kehidupan pribadi Bapak dan Ibu Saifuddin Ibrahim yang ternyata sebenarnya mereka adalah pasangan yang kompak. Ya, sangat luar biasa. Kalau tadi kita melihat segala sesuatu pelayanan bisa berkembang dengan baik, itu karena peranan masing-masing. Pak Saifuddin menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan pengajaran, menyampaikan kesaksian hidupnya, ya, bagaimana dia menekankan ya kepercayaannya kepada Yesus di atas segala-galanya, tapi Ibu Ayu memikirkan hal-hal yang teknis, gitu. Dan memang kalau satu generasi nggak mungkin Bu Ayu akan berperan seperti ini. Sama-sama
lambat ya, Lambat. sama-sama lelet ya. Jadi itu pendapat saya secara sepintas melihat pasangan yang Tuhan persatukan ini begitu luar biasa. Ya. Ya, Bu Ayu, ini ada buku-buku ya yang Ibu tulis, ada 2 ini. Ya, nah kapan ini terbitnya buku-buku Ibu ini? Yang pertama yang mana, yang kedua yang mana? Buku pertama saya tulis Hatiku Terpikat Mengikuti Yesus, itu tahun 2018 bulan Agustus. Yang tengah ya Bu? Yang tengah. Oh, yang buku ada Foto Golda Meir Golda di Meir. penjara Ya, dengan itu buku pertama yang saya tulis. Buku kedua saya terbit tahun 2019 setelah saya pulang pelayanan dari Amerika. Buku pertama itu isinya tentang perjuangan saya dari awal bertobat sampai mendampingi sidang, dan buku kedua itu isinya tentang mukjizat yang saya alami selama mendampingi Pak Saifuddin Ibrahim dan setelah saya pindah menjadi pengikut Kristus. Banyak orang muslim berpikir kalau jadi orang murtad itu yang ada kutukan. murtadin dikutuk, Iya, justru yang saya alami hilang warisan. Iya, justru yang saya alami itu berkat mukjizat pertolongan Tuhan itu nyata. Janjinya ya dan amin. Puji Tuhan. Jadi ini 2 buku yang luar biasa, kesaksian hidup dan juga kesaksian pelayanan dari Ibu Ayu. Nah, Bu, ada nggak buku yang sedang disusun dan kapan terbitnya buku yang baru? Memang saya sudah menulis buku ketiga. Buku ketiga ini judulnya Wanita yang Berkemenangan. Wanita yang berkemenangan. Ini sedang saya tulis tahap bab terakhir, tapi karena sekarang ini repot punya anak ini jadi agak tertunda. Seharusnya target saya tahun ini keluarnya. Iya. Saya lihat Ibu luar biasa sekali ya, mengatur pelayanannya. Pak Saifuddin mengatur 2 anak, tapi juga masih sempat menulis buku. Gitu ya. Pasti buku Ibu yang ketiga akan menjadi berkat bagi banyak wanita, karena Ibu punya pengalaman bagaimana mengatur pelayanan sedemikian rupa menjadi baik dan lancar. Ya, bagaimana menjadi istri Menjadi penolong. istri, penolong. Makanya harus jadi wanita yang berkemenangan. Iya, menjadi ibu dari anak-anak, apalagi menjadi ibu dari ketiga anak Pak Saifuddin sebelumnya, Iya. gitu ya. Ini luar biasa. Saudara, ini waktu-waktu penuaian, ya. Dan kalau gereja nggak siap, hamba Tuhan nggak siap, kita nggak akan pernah bisa ikut karena Tuhan kita tuh Tuhan yang bergerak loh. Kita nggak bisa stuck di satu tempat, kita nggak bisa. Apalagi saya berdoa hari-hari ini supaya pelayan Tuhan bangun, bangkit dari tidur, bangkit dari kematian. Udah cukup kita jadi Kristen yang cuma melakukan aktivitas kita dan tidak pernah ada sebuah kegerakan dari hati yang melihat ini pergerakan apa yang sedang Tuhan kerjakan. Saya percaya, dari dulu saya selalu berdoa, Tuhan, aku mau melayani Tuhan di dalam pergerakan-Mu Tuhan. Karena saya nggak mau ketika saya bergerak itu tapi tidak dalam pergerakan Tuhan, kita akan jadi sia-sia pelayanan kita. Di tanah tercinta, negeriku Indonesia, ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Tata ibadah sudah nggak esensi, gedung semuanya sudah nggak esensi. Ini saatnya semua pengajaran gereja sedang diuji. Waktu kita sama-sama kita nyembah, full musik, full air condition, lighting yang bagus semua. Sekarang di rumah sendiri, bener nggak kita sedang duduk sekarang perhatiin ini?